Baik pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di depan gedung MPR, DPR, DPD RI di mana saat ini tampak ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia berseragam coklat sedang melakukan aksi damai atau aksi demonstrasi menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana salah satu tuntutan dalam revisi UU tersebut yaitu menuntut revisi perubahan masa jabatan dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode. Nah, namun perwakilan dari DPR RI yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko bersama dengan Ketua Badan Legislasi DPR RI Andi Supratman Andi Aktas sudah akan menerima perwakilan dari para demonstran untuk melakukan mediasi bersama perwakilan dari para demonstran. Nah, adapun para demonstran sudah berkumpul di depan gedung kompleks DPR RI dari pagi tadi sekitar jam 7-an dan sudah memadati Jalan Gatot Subroto. Nah, untuk mengantisipasi kemacetan, maksud saya di lantas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas. Nah, diantaranya arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto diarahkan ke Jalan Gerbang Pemuda. Nah, kemudian arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda dialihkan ke arah Semanggi. Nah, kemudian arus lalu lintas dari tol dalam kota akan keluar di off-ramp Pulau 2 dialihkan ke arah Tomang. Nah, kemudian ada juga arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang akan mengarah ke gedung DPR RI harus berputar balik di kolong layang farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda. Nah, kemudian arus lalu lintas dari Jalan Pemuda yang akan mengarah ke Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Asia Afrika. Dan yang terakhir arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur yang akan mengarah ke Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar. Nah, di belakang saya tampak sudah ada beberapa kepala desa perwakilan dari Mojokerto. Kepala Desa Mojokerto. Baik, Bapak dengan siapa, Pak? Dengan Pak Abdori. Sebagai kepala desa ya? Kepala Desa, Pak. Baik, saya akan bertanya nih, Pak. Tuntutan dalam demonstrasi ini apa saja sih, Pak? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1914 dan Pasal 39. Dan pasal itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat kepala desa di seluruh Indonesia. Dan ini kalau kepala desa itu 6 tahun, 3 tahun untuk menyelesaikan politik, 2 tahun belajar, 1 tahun bisa berhenti. Desa kalau dibuat belajar atau dibuat coba-coba tidak akan maju desanya. Gitu loh, Pak. Alasan lainnya itu apa, Pak? Minta diperpanjang jabatan? Ya, kalau dipanjang seperti 9 tahun itu bisa leluasa, dan di desa itu enggak seperti pemimpin di pusat maupun daerah maupun di provinsi. Kalau 5 tahun pemimpin di provinsi atau daerah itu enggak berhadapan langsung sama pemilihnya. Kalau di desa pemilih itu berhadapan langsung sama kepala desa, dan kepala desa itu masih ada sisa-sisa politik, tidak akan damai menyelesaikan politik 3 tahun, 2 tahun belajar dan 1 tahun bisa berhenti. Apakah bisa desa dibuat coba-coba seperti ini? Gitu loh, Pak, maksud saya. Kemudian untuk masa jabatan 6 tahun sendiri itu efektif gak sih dalam membangun desa itu, Pak? Iya, tidak efektif, Pak. Kalau orang belajar itu adaptasi dulu. Kalau kepala desa yang baru itu pasti adaptasi, nggak bisa langsung memerintah. Menyelesaikan politiknya itu loh masih sulit. Kalau memimpin desa itu berhadapan langsung sama pemilih. Kalau presiden, DPR RI maupun bupati, gubernur nggak tahu sama yang memilih, Pak. Kepala desa itu berhadapan langsung sama masyarakat. Itulah sulitnya, Pak. Ada perselisihan mungkin Bapak Kapolri, Bapak Pangap, mungkin buang sia-sia untuk mengamankan dalam pilkada situ. Nah, untuk membuat istilahnya buang-buang anggaran lah. Ada yang istilahnya kalau politiknya tidak dewasa nanti bisa bunuh-membunuh gara-gara politik itu jabatan kepala desa. Ini kan perwakilan dari DPR nih sudah akan menerima perwakilan dari para demonstran nih, untuk melakukan mediasi. Nah, harapannya, Pak, ke depan apa nih, Pak? Ya, supaya desa-desa ini kondusif, Pak. Supaya bisa maju, bisa tentram. Kalau sering-sering istilahnya pilkades itu tidak akan kondusif desa itu. Kita ini memimpinnya loh agak kesulitan adaptasinya loh. Desa itu kan punya adat istiadat dan punya dulu aja waktu sebelum undang-undang dijalankan jabatan kepala desa itu seumur hidup. Ya enggak seumur hidup lah. Seperti mungkin dari 10 tahun atau 9 tahun itu sudah efektif. Dan kita ini kalau istilahnya memerintah desa 24 jam penuh, Pak.
Tidak seperti bupati, gubernur, presiden. Kita ini berhadapan sama langsung, istilahnya merangkul desa apabila ada mungkin sakit, mungkin kecelakaan, mungkin musibah, itu tumpuannya di kepala desa, Pak. Ini maksud saya ini kan perwakilan dari DPR nih akan menerima para perwakilan dari ini. Nah, tuntutannya harapan dari tuntutan ini nih apa nih Pak? Apakah harus segera direvisi atau bagaimana nih? Ya sebetulnya harus cepat direvisi. Kalau tidak direvisi Pak, apabila kepala desa mogok seluruh desa nggak bisa menjalankan tugas, mungkin DPR RI, mungkin presiden, tugas administrasi, tugas istilah pileg, tugas pilihan presiden dan tugas segala macamnya itu mau barometernya dari desa. Desa itu kerajaan yang tertua di negara. Sebelum terbentuk Indonesia, desa sudah ada, Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik, demikian pemirsa dari hasil liputan saya tadi ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Salah satunya yaitu bahwa perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun 9 tahun ini mereka menganggap bahwa 6 tahun ini terlalu singkat ya, untuk jabatan para kepala desa. Nah kemudian juga mereka berharap bahwa untuk revisi undang-undang ini agar segera direvisi dan masuk prolegnas di tahun 2023. Nah kemudian saya Fitan Onila melaporkan kembali ke studio.